Untuk langkah D, analisa fatik dan erosi. Jenis sumbunya ada 3 ya. Sumbu tunggal roda tunggal, sumbu tunggal roda ganda, sumbu tandem roda ganda. Kemudian ada beban sumbu yang satuannya dalam ton. Ini angkanya, beban sumbu yang satuan dalam ton sama dengan angka yang ada di tabel B. Jadi ini tinggal kita salin ke tabel B. Kemudian ada beban sumbu yang satuannya dalam kilonewton. Nah, caranya kita tinggal kalikan 10 ya beban sumbu yang ton. Jadi dapatlah nanti dalam satuan kilonewton. Kemudian ada beban rencana per roda, satuannya kilonewton. Cara mencarinya adalah beban sumbu kilonewton dikali dengan FKB 1,1, kemudian dibagi dengan banyak roda. Banyak roda untuk jenis sumbu STRT ada 2, satu roda tunggal di sebelah kiri tambah satu roda tunggal di sebelah kanan. Jadi jumlah rodanya ada 2 untuk STRT. Untuk STRG jumlah rodanya ada 4. Roda ganda di sebelah kiri tambah roda ganda di sebelah kanan. Jumlahnya 4 roda STRG. Untuk STDRG jumlah rodanya ada 8. Karena sumbunya tandem, sumbunya 2, kemudian rodanya ganda. Jadi jumlahnya 8 roda. Jadi untuk mencari beban rencana ini kita carinya per sumbu ya. Beban sumbu masing-masing yang kilonewton ini kita kalikan dia dengan 1,1 FKB dibagi banyak roda 2 untuk STRT. Sedangkan untuk STRG ya, cara mencari beban rencana per rodanya, beban sumbu yang kilonewton ini kita kali dengan FKB 1,1 dibagi banyak rodanya 4 untuk STRG. Untuk STDRG, beban rencana per rodanya ini dapatnya dari 140 beban sumbu yang kilonewton ini kita kali dengan FKB 1,1 kemudian dibagi dengan banyak roda. Untuk STDRG tadi banyak rodanya ada 8, jadi bagi 8. Kemudian ada repetisi yang terjadi. Repetisi yang terjadi ini angkanya kita dapat dari tabel B. Ini sudah kita cari. Tinggal disalin repetisi yang terjadi ke tabel D. Kemudian ada faktor tegangan dan erosi menggunakan tabel 8 atau tabel 9. Ini tabel 8 kita pakai untuk perkerasan tanpa bahu beton. Sedangkan tabel 9 ini kita pakai untuk perkerasan dengan bahu beton. Jadi di soal kita itu sudah diketahui bahwa perkerasan jalan tidur itu pakai bahu beton. Sehingga yang kita pakai untuk perencanaan adalah yang tabel 9. Ini ada istilah TE. TE ini artinya tegangan ekivalen atau tegangan setara. FRT, faktor rasio tegangan. FE, ini artinya faktor erosi. Nah, nilai TE dan nilai FE inilah nanti yang akan kita cari berdasarkan tabel 9. Ya, ini tegangan setara TE, faktor erosi FE. Nah, di sini ada penjelasan bahwa untuk mencari nilai TE dan FE ini menggunakan tabel 9 itu, jika angka yang mau kita cari tidak ada di dalam tabel, maka langkah mencarinya adalah dengan cara interpolasi. Contoh, diketahui tebal plat beton kita adalah 170 mm. Ini sudah kita cari pada langkah C. Ya, perhitungan sebelumnya. Ya, ada slab betonnya 170 mm. Kemudian ada CBR efektif. CBR efektif juga sudah kita cari 27%. Kita buat yang di sini. Nanti kita lihat di tabel 9 ya, tebal slabnya ada 150, ada 160, ada 170. Nah, sesuai perencanaan kita rencanakan tebal slabnya 170. Kemudian ada data CBR efektif. CBR efektif kita rencanakan tadi 27. Nah, ternyata 27 itu tidak ada datanya, angkanya di tabel. Sehingga harus kita interpolasi mencari datanya.
Nah, yang ada itu di dalam tabel cuma 25 dan 35. Jadi 27 itu terletak di antara 25 35. Sehingga angka 25 ini kita anggap dia sebagai X1 dan angka 35 ini sebagai X2. Ya. Jadi nilai X di sini menandakan bahwa ini data CBR. X1 dapat dari tabel 25, X saja X ini dapat dari perhitungan sebelumnya CBR efektif 27, kemudian X2 ini dapat 35 dari tabel. Nah, sedangkan nilai Y1, Y dan Y2 ini menandakan TE, tegangan setara, untuk sumbu STRT ya. Y1 dan Y2 ini kita dapatnya dari tabel. Kita lihat TE, tegangan setara untuk sumbu STRT. Jadi di sini Y1-nya dapat 1,08, Y2-nya dapat 1,05. Kita tinggal salin ya. Jadi nanti secara otomatis dengan cara interpolasi didapatlah nanti hasilnya untuk TE STRT 1,074. Kita salin angkanya ke sini. TE sumbu STRT. Dan kita mau coba cari TE yang sumbu STRG. Nah, X1, X dan X2-nya sama dengan yang tadi. Tinggal kita lihat Y1 dan Y2-nya berdasarkan tabel. Nah, sumbunya yang STRG lagi kita lihat ya. Berarti Y1-nya 1,62, Y2-nya 1,55. Kita tinggal salin sini angkanya yang sesuai tabel. Dapatlah nanti secara otomatis interpolasinya TE STRG 1,606. Kita tinggal salin. Ini dia. Kemudian kita mau cari TE STDRG ya. X1, X dan X2-nya sama dengan yang sebelumnya. Cari Y1 dan Y2 di dalam tabel. Ini dia untuk sumbu STDRG. Berarti Y1-nya 1,35, Y2-nya 1,3. Kita salin angkanya di sini. Dapat secara otomatis interpolasinya TE STDRG 1,340. Nah, kita tinggal salin di sini. Untuk STRG dapat TE-nya. Nah, itu untuk mencari TE. Kita coba lagi cari FE. FE ini faktor erosi STRT. Jadi faktor erosi di tabel 9 ini ada dua tabel ya. Ada tanpa ruji, ada dengan ruji. Nah, kebetulan di soal kita itu sudah diketahui bahwa faktor erosi kita ini dengan ruji, pakai ruji atau dowel. Sehingga kita fokus lihat yang bagian tabel yang sebelah sini. Nah, ini X1, X dan X2-nya sama dengan yang di atas ya, menunjukkan CBR efektif. Kita tinggal cari Y1 dan Y2 berdasarkan tabel untuk FE STRT. Ini dia FE STRT. Jadi Y1-nya dapat 1,95, Y2-nya 1,94. Dengan cara interpolasi didapat FE STRT 1,948. Kita salin di sini. Dan untuk sumbu berikutnya STRG kita cari juga di tabel Y1 Y2-nya. Ini dia STRG. Jadi Y1-nya dapat 2,55, Y2-nya dapat 2,53. Nah, nanti hasil interpolasinya FE STRG dapat 2,546. Kita tinggal salin ke sini. Untuk mencari FE STDRG ya, caranya sama. Kita tinggal cari di tabel Y1 dan Y2-nya. Ini dia STDRG, Y1-nya 2,55, Y2-nya 2,51. Kita salin di sini. Dapatlah nanti nilai FE STDRG-nya hasil interpolasi 2,542. Kita buatkan di sini. Langkah selanjutnya adalah kita mau cari analisa fatik. Analisa fatik ini dicari pakai gambar 19.
repetisi izinnya berapa. Kita lihat gambar 19 ada di bawah. Dari gambar 19 ini kita butuh data beban per roda sama FRP, faktor rasio tegangan. Kita lihat berdasarkan data tabel ya. Ini beban per rodanya, ini data FRP-nya. Contoh, kita coba dulu satu untuk beban per roda 33, FRP 0,27. Kita coba pakai cari tabel gambar 19. Ini dia beban per rodanya 33 ya, kita tandai. Kemudian kita hubungkan dia beban per roda 33 ini dengan nilai FRT 0,27. Kita tarik garis. Nah, ternyata hasilnya tarik garisnya itu dia lewat dari grafik repetisi beban izin. Jadi garisnya lewat. Karena garisnya lewat, maka di sini repetisi izinnya kita tulislah dia TT. TT ini artinya tidak terbatas. Nah, kemudian nanti dicoba lagi pakai beban per roda yang 27,5 dengan FRT 0,27. Jadi semuanya beban per rodanya kita coba satu-satu ya, pakai gambar 19. Nah, ternyata setelah kita cek semua hasilnya TT, tidak terbatas. Jadi lewat dari garis repetisi izin. Kalau repetisi izinnya tidak terbatas, maka persen rusaknya jadi 0. Jadi persen rusak ini mencarinya dengan cara, ini ada rumusnya, angka yang ada di kolom 4 ya, kita kali dengan 100 dibagi dengan angka yang ada di kolom 6. Kemudian kita cari lagi analisa erosi. Analisa erosi ini dicari pakai gambar 21 untuk repetisi izinnya. Ini dia gambar 21. Nah, di gambar 21 ini kita butuh data beban per roda sama faktor erosi atau FE. Nah, langkahnya berarti beban per rodanya ini kita cari satu-satu ya dengan nilai FE juga masing-masing. Nah, contoh kita ambil dulu beban per rodanya 33, nilai FE-nya 1,948. Ini dia kita tandai ya, 33 dihubungkan dia dengan 1,948. Nah, ternyata setelah kita hubungkan dia lewat dari garis repetisi beban izin yang ada di grafik. Sehingga karena dia lewat, di sini juga dikasih kode repetisi izinnya TT tidak terbatas. Nah, ini juga dicobain satu-satu nanti pakai gambar 21. Nah, pakai gambar 21 ini ternyata dapat nanti hasilnya tidak terbatas semua. Jadi karena dia tidak terbatas, persen rusaknya 0. Apa kesimpulannya? Karena persen rusak dapatnya 0 ya, 0 itu 0%, itu artinya kecil dari 100%. Maka perencanaan tebal plat kita yang kita rencanakan 170 mm ini oke, memenuhi syarat. Jika seandainya persen rusaknya itu besar dari 100%, maka perencanaan tebal platnya didesain ulang, direncanakan ulang.